Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu, orang tua, dan seluruh calon murid baru SMK Negeri 3 Banjarmasin. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai tata cara pendaftaran seleksi penerimaan murid baru tahun ini, kami mempersembahkan video tutorial pendaftaran SPMB. Video ini mencakup panduan lengkap untuk berbagai jalur pendaftaran, yaitu jalur prestasi nilai rapor, jalur prestasi kejuaraan, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Video tutorial ini dibuat agar Bapak Ibu dan calon murid baru mendapatkan gambaran jelas mengenai proses pendaftaran. Selain itu, video ini juga dapat berfungsi sebagai sarana simulasi dan latihan mandiri. Bapak Ibu dan calon murid baru juga dapat langsung mencoba simulasi pendaftaran secara mandiri melalui website resmi kalsel.demo.spmb.id. Berikut panduan lengkapnya. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan tutorial pendaftaran SPMB SMK Negeri 3 Banjarmasin yang kami demonstrasikan melalui kalsel.demo.spmb.id. Di halaman awal kita pilih jenjang SMK, kemudian pada tutorial kali ini kita akan berikan contoh untuk jalur prestasi kejuaraan. Setelah itu kita klik bagian mendaftar SPMB online. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu dan juga calon murid agar bisa mengisikan NISN calon murid. Kemudian untuk sekolah asal yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan silahkan dipilih dalam wilayah. Jika calon murid berasal dari sekolah asal yang berada di luar Provinsi Kalimantan Selatan, maka bisa dipilih luar wilayah. Jenis lulusan untuk yang reguler silahkan dipilih reguler. Kemudian tahun lulusannya kita asumsikan tahun 2026. Silahkan masukkan kode keamanan. Kemudian setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, pada halaman ini calon murid mengisi biodata dan alamat. Yang pertama kita perlu memilih sekolah asal. Jadi silahkan nanti diisikan sekolah asal calon murid. Sebagai contoh kita isi MTSN 4 Kota Banjarmasin. Kemudian silahkan dimasukkan NIK calon murid yang bisa dilihat di kartu keluarga. Kemudian nama calon murid, jenis kelamin, tempat tanggal lahir seperti yang tertera di kartu keluarga. Tanggal lahir semisal kita contoh di 1 Juli 2014. Kemudian silahkan dimasukkan nama ibu kandung, nomor kartu keluarga yang ada pada bagian atas kartu keluarga. Kemudian tanggal kartu keluarga kita asumsikan di tanggal 1 Juni 2026. Silahkan nanti dilihat di kartu keluarga calon muridnya. Kemudian kita pilih alamat untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Ini juga disesuaikan dengan kartu keluarga dari orang tua maupun calon murid, mengisi provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga kelurahan, dan dimasukkan informasi detail terkait alamatnya. Jika sudah, silahkan klik selanjutnya. Nah, pada bagian ini silahkan dimasukkan nomor telepon orang tua. Kemudian prestasi kejuaraan. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah prestasi kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama. Jika calon murid memiliki sertifikat atau prestasi di bidang perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen atau Kemenak, maka silahkan dipilih penghargaannya. Apakah di tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, atau tingkat sekolah. Silahkan disesuaikan dengan prestasi yang dimiliki oleh calon murid. Jika tidak memiliki prestasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, silahkan dipilih tidak memiliki prestasi. Nah, jika tidak memiliki prestasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Agama, maka bisa dipilih untuk prestasi yang di luar dari penyelenggaraan Kemendikdasmen dan juga Kemenak. Jadi silahkan disesuaikan dengan jenis prestasi atau sertifikat yang dimiliki oleh calon murid. Semisal kita isikan di sini untuk sebagai contoh tingkat kabupaten kota juara 1 perorangan. Nah, namun jika tidak memiliki sertifikat ini karena calon murid berasal dari siswa tahfiz penghafal Al-Qur'an, maka silahkan dipilih di sini hafalannya apakah 1 sampai 3 juz, 4 sampai 6 juz, 7 sampai 10 juz, atau 11 sampai 30 juz. Jika bukan, maka tinggal dipilih bukan hafiz Quran. Dan untuk ketua OSIS serta ketua pramuka, ini bisa dipilih di bagian pengalaman organisasi.
Ini menunjukkan jumlah siswa dari sekolah asal. Semisal ada satu siswa sebagai ketua OSIS di SMP Negeri 14 Banjarmasin, maka harus diketahui berapa jumlah siswa di SMP Negeri 14 Banjarmasin tersebut. Semisal 600 sampai 699 siswa, maka nanti tinggal dipilih jumlah siswanya adalah 600 sampai 699 siswa. Ini nanti harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Tapi jika bukan sebagai ketua OSIS dan juga ketua pramuka, silakan dipilih tidak memiliki pengalaman organisasi. Nah, jika sudah sesuai, maka kita klik selanjutnya. Di sini kita akan mengunggah beberapa dokumen persyaratan. Penting untuk diingat bahwa format yang diperbolehkan adalah PDF, JPEG, dan juga PNG dengan ukuran file tidak lebih dari 1 MB. Yang pertama adalah scan ijazah atau surat keterangan lulus, SPTJM, scan sertifikat kejuaraan, ini opsional. Kemudian scan surat keterangan pengalaman organisasi. Jadi bagi yang berasal dari ketua OSIS dan ketua pramuka silakan diunggah di bagian scan surat keterangan pengalaman organisasi. Tapi yang bukan ketua OSIS dan juga bukan ketua pramuka, namun memiliki sertifikat kejuaraan, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, maupun yang di luar dari penyelenggaraan dua kementerian tersebut, maka silahkan mengunggah dokumen di scan sertifikat kejuaraan. Pastikan dalam sertifikat kejuaraan tersebut tertera nama calon murid agar nanti bisa diverifikasi oleh tim verifikator. Jadi silahkan nanti kita melengkapi berkasnya. Ini sebagai contoh saja beberapa dokumen yang saya masukkan dalam website. Jika sudah sesuai, maka silahkan diklik selanjutnya. Nah, pilihan berikutnya adalah kita memilih program keahlian dan juga sekolah tujuan. Jadi jika ingin menulis atau mencari SMK Negeri 3 Banjarmasin, silahkan diketikkan SMK Negeri 3 Banjarmasin. Lalu kita pilih jurusannya atau program keahliannya. Semisal pilihan pertama adalah perhotelan, kita tambahkan pilihan sekolah lagi untuk pilihan keduanya. Kita pilih SMK 3 Banjarmasin lagi, contohnya kita ambil program keahlian desain komunikasi visual, dan pilihan ketiga ini harus berasal dari sekolah swasta. Kita berikan contoh SMK Muhammadiyah 3 di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, jika sudah sesuai program keahlian dan sekolah tujuan yang dipilih, maka bisa kita klik selanjutnya, dan ini ada konfirmasi pilihan sekolah. Jika sudah sesuai, kita klik lanjutkan. Kemudian silahkan kita konfirmasi data, tapi sebelum itu Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu data-data yang sebelumnya kita isi tadi apakah sudah sesuai dan benar. Jika sudah, kita konfirmasi dan kita klik simpan. Nah, pada tahap ini kita sudah selesai melakukan proses pendaftaran. Silahkan Bapak Ibu dan calon murid nanti untuk bisa mencek ajuan pendaftaran dengan mengklik tanda print di sini. Jadi cetak ajuan pendaftaran. Lalu yang bagian dokumen ini silahkan nanti disimpan dan juga diperlihatkan nanti ketika proses pendaftaran selesai. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun sudah selesai melakukan pendaftaran, Bapak Ibu dan juga calon murid perlu terus memperhatikan website SPMB, karena bisa jadi untuk pendaftaran yang sudah diajukan ini ditolak oleh verifikator karena beberapa alasan. Semisal sertifikat penghargaan belum dilegalisir atau sertifikat penghargaan ini tidak mencantumkan nama calon muridnya. Jadi meskipun sudah selesai melakukan pendaftaran, pastikan Bapak Ibu dan juga calon murid untuk tetap memperhatikan website pendaftaran SPMB. Demikian video tutorial SPMB SMK Negeri 3 Banjarmasin. Pendaftaran resmi SPMB dibuka pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2026 melalui kalsel.spmb.id. Bagi Bapak Ibu, calon murid baru yang memiliki pertanyaan atau kendala bisa menghubungi kontak bidang informasi dan pengaduan SPMB SMK Negeri 3 Banjarmasin melalui nomor WhatsApp 0822 4622 2890. Kami mengingatkan kembali bahwa seluruh tahapan proses SPMB di SMK Negeri 3 Banjarmasin tidak dipungut biaya apapun. Selamat mempersiapkan diri dan sampai bertemu di SMK Negeri 3 Banjarmasin.